Halo semua, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Sinta Kusuma Dewi, saya sendiri Dinda Haniah, dan ada Pinky Neng Afifah. Di sini akan menjelaskan teori graf materi kelima, yaitu terhubung, upagraf, dan komplement upagraf. Yang pertama ada terhubung atau connected. Di sini, dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Di mana G ini, graf ini disebut graf terhubung atau connected graph. Jika untuk setiap pasangan simpul V, I, dan Vj dalam himpunan V terdapat lintasan V, I ke Vj. Jadi kita bisa dilihat di sini graf terhubung bahwa semua simpulnya saling terhubung dan berkaitan. Kemudian jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Di sini kita bisa melihat graf tidak terhubung, yaitu di mana ada simpul 1, 2, 3, 4 tidak terhubung dengan graf simpul 5, simpul 6, 7 dengan 8. Ya, di mana lanjut dari keterhubungan ada graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarah terhubung, dan atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Karena di sini disebut terhubung lemah karena simpulnya tuh nggak saling keterkaitan kayak begini. Jadi simpul 1 ke simpul 2, arahnya dari simpul 2 ke simpul 1. Kemudian ada terhubung lemah lagi. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Di sini kita bisa melihat graf terhubung lemah. Di sini ada simpul 1, 2, 3 dengan 4. Jadi kenapa disebut terhubung lemah? Karena salah satunya bisa dikatakan ini saling keterhubungan, tapi yang simpul 3 dan simpul 4 itu tidak saling keterhubungan. Jadi di sini arahnya terhubung lemah. Selanjutnya ada terhubung kuat. Ini ada dua simpul U dan V. Pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected. Jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Contohnya terhubung kuat di sini bisa dilihat graf G, di mana simpul 1, simpul 2, simpul 3 saling keterkaitan. Di sini ada simpul 1 arah ke simpul 2, simpul 1 ke simpul 2 ke arah simpul 1, simpul 2 ke arah simpul 3, simpul 3 sebaliknya ke arah simpul 2. Jadi saling terkaitan atau arahnya terhubung kuat. Selanjutnya, graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G tersebut graf terhubung lemah. Jadi sini kita bisa lihat contoh yang lain dari terhubung kuat. Jadi arahnya tuh saling terhubung kuat karena tiap simpul ini memiliki pasang masuk 2 dan pasang keluarnya 2. Ya, lanjut upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G yaitu mempunyai himpunan F dan E.
adalah sebuah graf G1 sama dengan F1 dan E1 adalah upagraf dan subgraf dari G jika V1 himpunan dari V dan E1 himpunan terhadap E. Jadi di sini komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan himpunannya yaitu V2 dan E2. Sedemikian sehingga dapat rumus E2 sama dengan E dikurang E1. Dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Di sini kita bisa melihat graf G1 yang A nih. Nah, ini kan grafnya simpul 1, 2, 3, sampai 6. Itu kalau misalkan diambil simpul salah satu simpulnya yaitu 1, 3, 4, dan 5 seperti gambar yang G ini. Jadi, ini maaf ini salah typo. Jadi, di sini ini bisa disebutnya upagraf. Kenapa? Karena ini setiap simpulnya diambil sebagian dari graf yang pertama ini, graf G1. Nah, sedangkan sisa dari bersisian simpul 1, 2, 3, dan 6 sama 5 itu menjadi komplement dari upagrafnya. Dari komplement dari graf B ini. Jadi kita bisa mengambil dua kali simpul yang ada pada upagraf, yaitu simpul 1, simpul 3, simpul 5. Di sini 1, simpul 1, simpul 2, simpul 3, kemudian simpul 6 dan simpul 5. Di sini ada komponen graf, yaitu connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf G di atas ini mempunyai 4 buah komponen. Kenapa? Karena ini simpul 1 sampai simpul 6 itu bisa disebut dengan komponen yang pertama. Simpul 7 sampai simpul 10 itu bisa disebut dengan komponen yang kedua. Simpul 11, 12 komponen yang ketiga, dan simpul 13 adalah simpul yang sendirian, itu satu buah komponen. Contoh lainnya yaitu graf ini memiliki 3 buah komponen. Apa saja? Jadi kita bisa lihat simpul 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sebagai komponen yang pertama. Kemudian simpul 6 adalah komponen yang kedua. Kemudian ada simpul 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 adalah komponen yang ketiga. Ya, pada graf berarah, komponen terhubung kuat atau strongly connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Di mana kita bisa lihat graf di bawah ini. Kenapa dia mempunyai 2 buah komponen? Karena simpul 1, 2, dan 3 itu adalah komponen yang pertama, mereka memiliki lintasan. Kemudian komponen yang kedua yaitu simpul 4 dan 5. Kenapa? Karena juga dia punya lintasan. Kenapa yang ini tidak mempunyai lintasan? Karena dia simpulnya hanya sendiri. Begitu. Jika sudah paham dengan materi teori graf mengenai terhubung upagraf dan komplement upagraf, maka bisa mengerjakan soal yang tertera di bawah ini. Ya, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.